Alhamdulillah kabar baik. Baik, hari ini kebetulan kita akan mengadakan observasi kelas ya Mem ya. Iya, di kelas berapa nih kita akan observasi hari Hari ini? ini setelah jam istirahat saya ada jam di kelas 7H. Oh di 7H, baik. Ya, namun sebelum ada observasi kita ada beberapa hal yang ingin disampaikan dulu ya. Jadi di observasi kita ini ada 3 bagian, ya ada pra observasi, kemudian nanti pelaksanaan observasi, dan ketiga ada pasca observasi, ada beberapa perbincangan. Siap. Yang pertama kita bahas dulu ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu. Mem, untuk pertemuan kali ini, apa tujuan pembelajaran nih yang akan dilaksanakan di kelas Mem hari ini? Untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa 7H adalah mengenai greeting. Greeting, apanya nih yang diinginkan di sana? Ini diharapkan siswanya bisa speaking, ditekankan ke Jadi mampu untuk berbicara di bagian speaking. Ya. Nah, kompetensi apa nih yang ingin Mem kembangkan ya melalui pembelajaran ini di siswa? Di sini diharapkan siswa pertama menguasai greeting, khususnya untuk berbicara, mereka bisa percaya diri, bisa tampil, dan bisa berbahasa Inggris sederhana yang digunakan sehari-hari dalam menyapa atau bersapa. Betul. Nah, lalu strategi apa nih yang Mem gunakan nanti di pertemuan nanti? Rencananya hari ini saya akan mencoba melatih siswa untuk hari ini pertemuan pertama. Jadi saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam berbicaranya, karena mereka baru dari SD. Jadi ingin tahu bagaimana sejauh mana speakingnya, dan penguasaan tentang greeting di materi. Maka saya rencananya akan melatih, mencoba memberikan latihan untuk membuat dialog, ya, dan mempraktekkan di depan kelas. Wah, bagus sekali ya. Semoga bisa gitu. Kita coba Pasti nanti. Ya, bagus sekali. Jadi mereka itu akan dilatih oleh Mem melalui ada pembuatan dialog, begitu. Itu, ya. Oh betul, dengan strategi dialog berarti role play. Role play, ya. Betul sekali. Nah, baik Mem, terima kasih itu untuk pertama-tama ya di observasi. Mari kita lanjutkan untuk observasi di kelas Mem. Terima kasih ya. Today we will continue our program. This is the first meeting for us for English program. Hari ini pertemuan pertama untuk pelajaran bahasa Inggris. Before I teach you, I would like to introduce myself. Ya, sebelum ibu mengajar kalian, ibu perkenalkan diri dulu ya. Oke. Do you agree? Setuju? Ya, kenal dulu kan ya. Oke. My name is Rostiana Hidayati. Nama ibu siapa? Rostiana Hidayati. You can call me Mem Rosia. Attention please. Before we begin our lesson, let's pray together. Kita berdoa bersama-sama. Who want to lead your friend? Ada yang mau pimpin temannya? For pray together. Okay, Ardiansa. Lead your friend please. Oke. Sebelum belajar, sebaiknya kita baca doa, mulai. Okay, thank you. Well, students, who is absent today? Yang ada di mana? Kita adalah kita akan membahas tentang greeting ya. Salam tegur sapa ya hari ini. Okay, if your friend say good morning.
Good afternoon. Good afternoon. Very good. Okay, answer my question. Good morning, children. Good morning. Good afternoon, children. Good afternoon. Good evening, children. Good evening. Okay, good night, children. Good night. Good. Now it means we can make a dialogue, a simple dialogue with your friend. Okay, let's do the exercises for making a simple dialogue. Good morning. Hi. Good morning. How are you? I am fine, thanks. Boleh, I'm fine, thank you. Boleh ya? Hi, good morning. Hi, good morning. How are you? I am fine, thanks. How are you? I'm fine, thank you. Begini ya. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Good morning, my friends. Good morning, my friends. Good morning, my friends. How are you? I'm fine. Dia baca itu kamu udah bisa Jo. Hanya itu pengen tahu kamu ya sebelum ibu kasih tahu gimana. Siapa ya? Anita, oke. Ya, Ranita, listen to Ranita. Ranita, come on. Because the time is over, alhamdulillah, you can make a simple dialogue using greeting, and then don't forget tomorrow we will continue again for English program. Do your homework, and then before you at home, I hope you read about introducing ourselves. Okay? Okay, your homework is study about how to introduce ourselves, and then do your homework about the exercises for today about greeting. Okay, the time is over. Thank you for your attention. See you in the next program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Iya, Mem. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan di observasi ya. Jadi di observasi ini kita ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi, dan saat ini kita sampai di pasca observasi. Mem, untuk pasca observasi ini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan hasil nih. Kita sudah melaksanakan observasi. Kemarin melaksanakan observasinya di kelas berapa itu? 7H ya, kita di kelas 7H. Untuk materi apa kemarin kita tuh? Itu materinya greeting. Greeting ya. Jadi kita sudah melaksanakan observasi itu di kelas 7H dengan materinya greeting, dan keterampilannya adalah speaking ya. Speaking. Nah, Mem, bagaimana nih hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Di pertama-tama nih, untuk pertanyaan pertama ya, beberapa pertanyaan. Bagaimana juga perasaan Mem setelah melaksanakan pembelajaran kemarin yang diobservasi oleh saya? Perasaannya seneng ya, karena waktu kemarin itu anak-anak terlihat antusias ya untuk mengikuti kegiatannya, walaupun memang ada beberapa yang belum
bisa mungkin kan waktu itu ada hal-hal yang harus ditingkatkan lagi supaya anak tersebut mengikuti kegiatan tersebut dengan semangat. Baik, jadi pembelajarannya Puasa. bagus ya, memuaskan dan senang. Anak-anak juga mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi intinya pembelajaran itu berjalan dengan baik sesuai dengan yang dilakukan. Ya, gitu. Nah kemudian Mem, bisa ceritakan tidak area pengembangan yang kita rencanakan di awal itu, apakah saat ini sudah tercapai atau dilakukannya dengan baik atau tidak menurut Anda? Saya di situ ya area pengembangan untuk anak-anaknya, saya ditekankan untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya khususnya dalam speaking, dan kelihatannya ini ya anak-anaknya antusias ya waktu itu, ingin bisa mencoba untuk berbicara mengikuti apa yang tadi disebutkan sama saya kan, sehingga ya lumayan walaupun ada beberapa waktu itu kan yang masih berbicara kalau memang pertama jadi belum, terus waktu SD-nya belum waktu itu bahasa Inggris, sehingga ya itu ada kendala beberapa hal. Baik, jadi nah di area pengembangannya tadi mengatakan ada di pengetahuan dan di Keterampilan. Nah kalau di keterampilannya itu sesuai yang di sebelumnya disampaikan bahwa di keterampilannya itu adalah speaking atau berbicaranya. Barusan menyampaikan bahwa masih ada siswa yang belum terlibat secara aktif dengan alasan mungkin itu di SD-nya belum ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi ini pertama kali mereka itu belajar baik. Nah, kalau secara umumnya nih merasakan barusan menyampaikan kalau area pengembangan speaking itu bisa dikatakan tercapai ya. Mereka berbicara bisa, nah betul. Mungkin pencapaian tersebut bisa disampaikan dalam beberapa contoh, misalnya contohnya seperti apa yang menurut area pengembangan speakingnya itu sudah tercapai baik. Nah, adakah contohnya misalnya dari siswanya seperti apa? Misalnya sekarang itu kan ketika diajarin tentang greeting itu tegur sapanya, apalagi ketika diajarkan ke lagu yang good morning itu sama greeting yang lainnya dimasukin ke lagu. Nah itu istilahnya dia berbicara, jadi semua berarti mengeluarkan, bisa berbicara gitu. Oh iya betul, berarti bisa dikatakan bahwa dengan tadi memakai lagu, contohnya jadi area pengembangan baik speaking itu bisa. Jadi bisa ketika ada yang ngomong good morning dia bisa menjawab good morning, ketika kalau dia juga dia bisa respon gitu ya. Baik. Nah jadi sejauh ini di speaking atau tahap berbicaranya itu baru di greeting, menyampaikannya tentang tadi yang greetingnya Pak good morning gitu ya, dan greeting lainnya. Apakah sudah ada misalnya yang merasa kekurangannya, kendalanya ketika ingin mencapai ke semua, mungkin kalau semua siswa 100% untuk mampu seperti itu, seperti yang disampaikan dulu. Tapi belumnya itu dengan kendala apa nih? Karena ini tiap anak beda-beda ya. Itu waktu itu mungkin kalau dicoba di studio atau di ruang studio atau mungkin di lobby yang ada TV supaya anaknya bisa audio visual mungkin lebih menarik, sehingga bisa semuanya ini dicoba apakah mereka semuanya bisa ini mengikuti atau tidak. Kemarin kan hanya saya ini aja hanya mencontohkan saja. Jadi kemarin itu ada kendala di medianya karena pembelajarannya hanya menggunakan
belajar dari guru ya. Dari guru. Baik. Jadi Mem merasa kendala tersebut ya bisa diatasi apabila nanti kedepannya mengajar mengenai ini di studio atau menggunakan alat multimedia lain. Baik, Mem. Nah, hal-hal tersebut ya yang ingin Mem sampaikan. Jadi rencana Mem ke depan, kan tadi ada kendala seperti itu, ke depannya harus pakai studio. Rencananya melaksanakan pembelajarannya itu bagaimana? Tadi kan dikatakan ada audio visual dan sebagainya. Seperti itu kan yang Mem inginkan. Nah, jadi apabila seperti itu, rencana Mem ingin nanti yang audio visual pakai multimedia, pakai studio, kapan Mem akan melaksanakan rencana Mem tersebut? Disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan ketika memang itu bisa lebih menarik dengan itu dan lebih simpel menggunakan multimedia baru dilakukan. Untuk penerapannya itu akan disesuaikan dengan pembelajaran itu. Kapan nih, mau realnya dulu dong? Karena mungkin pembelajaran greeting ini masih ada di tahap fase kedua atau sudah selesai? Sudah selesai, Sudah disampaikan selesai. mungkin ke tahun depannya mungkin ya. Itu materi Atau greeting udah materi selesai. selanjutnya? Materi selanjutnya maksudnya metodenya. Metodenya iya. Oh. Di metodenya. Ya, lihat situasi. Jadi ketika si materinya memerlukan multimedia ya akan dicoba. Baik. Jika seperti itu akan diperbaiki mulai dari perangkat pembelajaran tadi yang mengatakan dari sesuai dengan materinya dan disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Nah, Mem apa yang Mem komitmen apa nih yang akan Mem terapkan untuk penerapan penggunaan media, audio dan sebagainya itu kepada siswa? Komitmennya akan seperti apa? Komitmennya saya akan menggunakan multimedia tersebut sesuai dengan materi yang akan disampaikan ke siswa. Baik, ya. Jadi bagaimana akhir dari observasi kita ini bisa disimpulkan oleh Mem sendiri? Kesimpulannya seperti apa? Ini untuk kelas 7H ini ya, tadi pelaksanaan pembelajarannya sudah cukup bagus untuk materi greeting ya, khususnya materi greeting ini sudah berjalan ini dengan baiklah ya segitu. Hanya ada 3 orang mungkin ya yang kurang begitu seperti tidak begitu antusias untuk mengikutinya. Mungkin kedepannya bisa lebih baik dengan cara misalnya untuk materi selanjutnya apabila disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan bisa menggunakan media tersebut. Terima kasih Mem untuk ininya ya, untuk izinnya memperbolehkan kelasnya untuk beroperasi, dan sekarang sudah sampai di tahap ini juga Mem sudah memiliki kedepannya akan merencanakan menggunakan alat multimedia dan menyusun pembelajaran yang baik ya. Baik Mem, terima kasih untuk kerjasamanya ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nina ya, kemudian Mem Rosti ya dari Guru Bahasa Inggris. Tadi yang observasi kelas 7H. Terima kasih sebelumnya nanti sudah melakukan juga sesuai yang sudah disampaikan ke saya videonya, coaching Pak dan observasi, dan hari ini tes observasi. Alhamdulillah sudah selesai dan tadi juga sudah runut luar biasa, kegiatannya sudah
melaksanakan tugasnya sebagai coach dan juga Ibu Mem Rosi sebagai coach. Nah, dari hasil tadi pasca observasi mungkin akan balik dari saya, sudah terjadi pembukaan, sudah setara ya, tidak Bunya tidak menggurui Mem Rosi di sini, jadi setara di sini ya. Intinya Bunya tidak memberikan solusi, ya, Bunya akan tidak memberikan solusi, walaupun seperti biasanya Bunya itu suka banyak solusi yang disampaikan, tapi di sini Bunya sudah berhasil menjadi coach yang luar biasa, tidak memberikan solusi kepada pengurus ya. Kemudian tadi di awal juga sudah disampaikan tujuan adanya pertemuan hari ini, ini untuk lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya observasi. Kemudian untuk tadi prosesnya juga sudah terjadi dua arah ya. Kemudian Bunya sudah banyak memberikan pertanyaan itu juga sudah menggali potensi dari emosi sendiri. Kemudian pertanyaan yang disampaikan Bunya itu adalah dari rangkuman. Bunya tadi kan terlihat juga mencatat, kemudian merangkum dan mempertanyakan atau menguatkan kembali apa yang disampaikan oleh Mbak Rosi, karena itu tujuannya memang untuk mempertanyakan pertanyaan yang selanjutnya supaya terjadi keterkaitan gitu ya, karena tidak sedikit ketika coach menyampaikan pertanyaan dan itu kurang nyambung dengan apa yang disampaikan oleh coach, dan tadi sudah berhasil mengaitkan dari apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian tadi juga ada tindak lanjut ya, seperti apa dari permasalahan yang dihadapi ketika observasi dilakukan. Tindak lanjutnya juga berupa konkret dan datang juga langsung dari coach. Kemudian ini yang sering dilupakan setiap kali proses coachingnya, ini ada kesimpulan dari coach, dan tadi Bunya juga sudah menanyakan kesimpulan dari pertemuan pada hari ini, dan itu yang saya tunggu, lupa nggak ya ini apa kesimpulannya, karena biasanya yang lain itu lupa kesimpulan, di akhir itu langsung tutup kesimpulan tidak ditanyakan, tapi tadi Bunya sudah menyatakan apa kesimpulan pasangan coaching ini gitu. Yang tadi Bunya begini ketika ada kata-kata yang tapi nggak apa-apa, mungkin aman ya, kira-kira nggak apa aman ya, itu hanya mungkin diminimalisir saja ketika ada kata-kata yang di awal akan ditanya, kira-kira mungkin ada diminimalisir, jangan sering tidak ada menyatakan mengapa, itu kan tidak misalnya. Terima kasih sudah bagus, prinsip coachingnya sudah diterapkan dalam proses coaching yang terima kasih Bu. Terima kasih.